Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, angka peningkatan COVID-19 secara nasional bergerak fluktuatif di angka tidak lebih dari 500 kasus. Indonesia pun saat ini dinyatakan sudah tidak lagi dalam kondisi kedaruratan pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyampaikan Indonesia kini mulai memasuki masa pandemi terkendali. Artinya masih ada penyebaran COVID-19 namun terbatas di area tertentu. Berdasarkan data dari laman covid19.go.id, 20 hari pasca Idul Fitri 2022, angka kasus COVID-19 secara nasional bergerak fluktuatif dengan kenaikan tidak lebih dari 500 kasus. Hal ini tentu jauh berbeda dengan kenaikan kasus pasca Lebaran tahun 2021 lalu, dengan rata-rata kasus berada di angka 5.000. Pemerintah pun mulai meningkatkan jumlah daerah yang berada di PPKM level 1 dari sebelumnya 11 daerah menjadi 41 daerah. Sejumlah pelonggaran pun terus diterapkan, seperti kapasitas fasilitas publik yang diizinkan 100%. Presiden Joko Widodo juga sebelumnya mengumumkan pelonggaran penggunaan masker. Masyarakat diizinkan untuk membuka masker jika tengah beraktivitas di luar ruangan dengan jumlah orang yang sedikit. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Aturan demi aturan mulai dilonggarkan. Indonesia pun saat ini dinyatakan sudah tidak lagi dalam kondisi kedaruratan pandemi COVID-19. Namun, benarkah kita sudah siap melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi? Tim Liputan Metro TV. Benarkah Indonesia sudah siap bertransisi dari pandemi ke fase endemi? Dan untuk membahasnya kami akan langsung membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat malam Pak Syahril. Pak Syahril, 20 hari pasca Lebaran apakah memang sudah bisa dikatakan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah benar-benar terkendali, Pak? Ya, betul. Jadi setelah diumumkan Bapak Presiden bahwasanya kita masuk dalam masa transisi dengan pelonggaran-pelonggaran, artinya keputusan itu diambil melalui suatu evaluasi yang sangat ketat. Ya. Nah, salah satunya adalah kasus yang setelah 20 hari pasca Lebaran itu fluktuatif yang tidak lebih dari 400 orang. Kemudian angka-angka indikator yang lain, sebagai contoh, umpamanya laju penularan itu di bawah 1. Kemudian positivity rate-nya di bawah 3%. Angka kematian maupun bornya juga terkendali. Nah, faktor-faktor itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kita masuk dalam transisi. Jadi saat ini adalah transisi. Dengan pelonggaran-pelonggaran, contohnya masker dibolehkan untuk tempat terbuka, tetapi dengan pembatasan-pembatasan. Kemudian persyaratan perjalanan, ya tanpa tes antigen atau PCR. Kemudian level PPKM yang saat ini di level 1 maupun 2. Yang 3 sangat sedikit dan 4 sudah tidak ada lagi. Baik, artinya Pak Syahril, indikator transisi menuju endemi ini sudah dipenuhi begitu ya Pak ya sejauh ini oleh Indonesia? Ya. Betul, jadi kita sudah memasuki masa transisi dulu, belum masuk masa endemi. Ya. Jadi Berapa dengan lama Pak waktu transisi yang dibutuhkan Pak? Kenapa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam masa transisi ini untuk kemudian benar-benar Indonesia masuk dalam fase endemi? Ya, jadi evaluasi ini ada bertahap. Contoh kita melakukan evaluasi PPKM yang selama ini setiap minggu, kemudian akan secara bertahap menjadi 2 minggu apabila dalam 2 bulan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi memang tidak terjadi suatu kenaikan yang tinggi.
Kemudian setelah 4 bulan, maka ini pun akan dilakukan evaluasi setiap 2 minggu. Nah, perhitungan dari para epidemiologi maupun kebijakan yang sudah diambil, yaitu sekitar 6 bulan, Mbak. 6 bulan masa transisi hingga benar-benar bisa memasuki fase endemi dengan syarat indikator-indikator tadi terpenuhi, tetap berada atau tetap terpenuhi begitu ya Pak Syahril. Pak Syahril, Presiden sendiri juga mengatakan begitu, akan berhati-hati dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Bagaimana penjelasannya berhati-hati ini Pak? Berhati-hati artinya ini prestasi yang bersama sebetulnya ya. Angka-angka tadi yang saya sebutkan itu karena memang disiplin protokol kesehatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, kemudian angka cakupan vaksinasi yang juga sangat menggembirakan di atas 90%, ini bagian dari suatu upaya bersama. Nah, pelonggaran-pelonggaran tadi artinya apa? Kita tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Masker ini bagian dari upaya, sehingga ini harus dijadikan sebagai budaya hidup sehat. Kapan kita harus memakai masker dan kapan kita harus atau boleh membuka masker, itu kitalah yang akan menyadari itu semua, sehingga kita tahu kegunaan pemakaian masker adalah melindungi kita sendiri maupun melindungi masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, apabila ini kita pertahankan dengan baik, dengan protokol kesehatan yang lain, maka indikator yang telah kita capai tadi bersama-sama, ya akan kita pertahankan dan akan kita lalui, insya Allah dalam 4-6 bulan ke depan. Baik, pengawasannya seperti apa Pak dan juga menjaga agar kurang lebih selama 6 bulan ini kasus tidak kembali meledak Pak? Ya, jadi pertama secara menyeluruh masyarakat kita dengan penjelasan ini, dengan edukasi ini harus menjadi bagian kebersamaan dalam rangka penanggulangan COVID ini. Yang kedua tentu saja, terutama di kantor-kantor atau di instansi-instansi, maka ini harus dilakukan pengawasan oleh pimpinan atau kepala kantor masing-masing. Begitupun di tempat-tempat yang memang harus membutuhkan pengawasan, contohnya di mal, kemudian di transportasi umum, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan pengawasan bersama, ya insya Allah kita akan masuk dalam masa transisi ini dengan baik. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.